Perkembangan teknologi di era global yang pesat menuntut kualitas sumber daya manusia yang dapat bersaing dalam pembangunan nasional. Penyedia sumber daya manusia yang berkompeten salah satunya Sekolah Menengah Kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan 2 Surakarta, salah satu SMK di Surakarta yang mempunyai visi SMK yang unggul dalam pengetahuan, berintegritas, berakhlak mulia, jujur, peduli, dan berbudaya. Lingkungan di era global mempunyai amanah yang besar dalam ikut serta pembangunan nasional dalam penyedia sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Selamat datang di SMK Negeri 2 Surakarta yang dulu dikenal dengan Sekolah Teknologi Menengah Negeri 1 Surakarta. Sekolah kami beralamat di Jalan Laksamana Udara, Adi Sucipto nomor 33, Kota Surakarta. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1952. Pada saat ini memiliki 2 bidang keahlian, yakni bidang keahlian teknologi dan rekayasa, serta teknologi informasi, dan memiliki 10 kompetensi keahlian. Jumlah siswa pada saat ini adalah 2.200 siswa. Sekolah kami memiliki 10 kompetensi keahlian. Kemudian diantaranya ada yang kami unggulkan untuk bekerja sama dengan perusahaan Jepang, yakni untuk teknik fabrikasi logam dan manufaktur. Prestasi yang didapat dari sekolah ini cukup banyak. Yang prestasi ke tingkat dunia, yakni pada tahun 2012 sekolah kami mengikuti World Scale Competition yang ada di Jerman dengan mata lomba elektronika aplikasi. Kemudian pada tahun 2016 sekolah kami mendapatkan juara plumbing untuk LKS nasional yang kebetulan berada di kota Surakarta. Kemudian kejuaraan-kejuaraan yang lain kami banyak mendapatkan baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi Jawa Tengah. Sekolah kami menjalin mitra dengan industri dalam rangka melaksanakan program dari pemerintah, yakni revitalisasi SMK. Program ini penting karena memang SMK harus bermitra dengan industri dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembelajaran sehingga tamatan atau lulusan dari sekolah kami bisa terserap dengan industri karena memang sesuai dengan kebutuhan industri. Sekolah ini ke depan mendidik anak-anak untuk membekali dari sisi ilmu pengetahuan, kemudian kompetensi keahlian ataupun keterampilannya. Juga yang tidak kalah penting, anak-anak kami didik untuk pendidikan karakter. Terima kasih. Sekolah yang menerapkan program 3S, Senyum, Salam, Sapa, merupakan tradisi budaya sekolah yang dibangun sejak tahun 1952, merupakan salah satu upaya sekolah dalam rangka pemupukan nilai sikap warga sekolah, terutama siswa dalam pencapaian kompetensi sikapnya. Selain itu, sekolah juga membimbing siswa-siswanya dalam rangka peningkatan kompetensi spiritualnya dengan berbagai program keagamaan. Kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi sikap siswa adalah kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya pramuka, UKS, polisi sekolah, paskibra, rohis, olahraga, kesenian, dan lain-lain. Di bidang prestasi akademik, SMKN 2 Surakarta termasuk salah satu sekolah terbaik di Surakarta yang terbukti dari tingkat kelulusan yang memuaskan dilihat dari nilai ujian nasional. Peta lulusan SMKN 2 Surakarta antara lain 74% lulusannya terserap di dunia industri, 23% melanjutkan kuliah, dan 3% berwirausaha sendiri.
kompetensi skill dari lulusan SMKN 2 Surakarta berdasar kebutuhan kompetensi di dunia usaha dan industri. Selamat berjumpa dengan SMK Negeri 2 Surakarta, SMK yang hebat dan SMK yang unggul. Pada saat ini saya Suratna, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Industri. Humas Industri adalah melaksanakan suatu kegiatan, yaitu melaksanakan praktek kerja industri, yang mana jadwal pada tahun 2016 dan tahun 2017 ini SMK Negeri 2 Surakarta melaksanakan pada periode bulan Juli hingga Desember. Sehingga pelaksanaan kegiatan praktek kerja industri adalah 6 bulan. Kemudian adalah terkait dengan kegiatan penerimaan calon tenaga kerja dengan beberapa industri. Pada tahun 2017, SMK Negeri 2 Surakarta telah melaksanakan perekrutan tenaga kerja bersama dengan beberapa perusahaan yang pada tahun ini adalah sejumlah 127 perusahaan yang sudah kami laksanakan untuk bekerja dengan SMK Negeri 2 Surakarta. Demikian sebagian kecil yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan Humas Industri selaku pembantu Kepala SMK Negeri 2 Surakarta. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Perangkat pembelajaran yang menunjang menjadikan SMKN 2 Surakarta lebih kompetitif dalam bidang penyedia perangkat pembelajaran dibanding SMKN nasional lainnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa teaching factory di beberapa jurusan dan akan dibangun Teknopark. Kurikulum di SMKN 2 Surakarta berjalan dinamis mengikuti perkembangan teknologi yang ada yang berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kurikulum dikembangkan sesuai ketentuan yang diamanatkan di Permendikbud. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi, teknik penilaian objektif dan akuntabel. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mewakili bidang kurikulum akan menjelaskan bahwa di SMK Negeri 2 Surakarta ada beberapa jurusan kalau dulu. Nah, sekarang disebut dengan paket keahlian ataupun kompetensi keahlian. Karena di sini kami menerapkan dua kurikulum. Yang pertama kurikulum 2013, kemudian kurikulum 2013 yang direvisi. Kemudian untuk paket keahlian ataupun jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Surakarta, yang pertama adalah teknik gambar bangunan, kemudian yang kedua teknik konstruksi batu beton, kemudian yang ketiga geomatika, kemudian yang keempat teknik listrik, teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik, kemudian berikutnya teknik audio video, kemudian teknik pemesinan, kemudian selanjutnya teknik kendaraan ringan, kemudian teknik komputer dan jaringan, kemudian rekayasa perangkat lunak, dan yang terakhir adalah teknik fabrikasi logam dan manufaktur. Nah, kemudian untuk kali ini ya tidak lama lagi kita akan menyelenggarakan beberapa ujian. Yang pertama adalah ujian kompetensi keahlian. Di dalam ujian kompetensi keahlian ada dua materi, yaitu ujian paket keahlian secara praktek, kemudian ada ujian tulis yang dinamakan dengan UTK, ujian teori kejuruan. Nah, ini dikemas memang dalam suatu formula adalah ujian nasional. Nah, ini nanti pelaksanaan ini nanti dilaksanakan pada tanggal 5 Aprilnya untuk ujian UKK-nya.
Nah, kemudian serangkaian dengan kegiatan itu ya untuk pelaksanaan ujian UKK, kemudian ada ujian nasional, kemudian ada USBN, akan kami bacakan bahwa yang pertama untuk ujian pelaksanaan ini dimulai dari ujian sekolah berstandar nasional ataupun USBN, yaitu mulai tanggal 19 sampai 23 Maret. Kemudian off sebentar, dilaksanakan susulannya adalah ujian nasional yang diselenggarakan tanggal 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ujian USBN yaitu tanggal 9 sampai dengan 11. Ini pesertanya adalah sejumlah 685 ya peserta, yang mana ini nanti akan menyelenggarakan untuk ujian nasionalnya secara CBT ya, jadi menggunakan komputer ya, kita mempunyai 11 lab, jadi nanti kita bagi 2 sesi. Kemudian untuk ujian USBN-nya itu nanti akan diselenggarakan dalam waktu tertentu, kemudian ruang yang kita gunakan itu nanti berjumlah 35 ruang. Dengan masing-masing ruang itu nanti ada 2 pengawas, sehingga jumlah total dari pengawas yang ada adalah 70 guru. Jadi itu ada 2179. Kita setting 1 untuk bekerja, 2 untuk berwirausaha. Nah, yang berwirausaha ini mau sih. Anak pulau ini pulau gadang-gadang yang memberi ini kajeng lanjut ke usahanya bapaknya. Apa tuh Bu usaha ibu? Oh ini di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini. Berwirausaha, maka ada pelajaran entrepreneur, kewirausahaan di sekolah. Jadi anak nanti yang berbakat berwirausaha itu kita dorong dengan pelajaran entrepreneur. Itu Bapak Ibu. Dan ke depan harapan kita muncul putra putri jenengan itu jadi pengusaha-pengusaha. Nih. Ada kemarin yang menyekolahkan jauh-jauh itu ke bangunan. Nah, bangunan itu kesan kita kan itu dari tukang itu, tukang rasa latihan bayi song. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Tukang apa itu diajari komputer, boten. Oh tukang ini nyekel komputer pinter apa? Nggih nyekelnya pinter. Ini ngoperasikan tidak bisa. Gambar pakai AutoCAD dan sebagainya itu anak-anak. Ada yang di sekolah di sana itu karena orang tuanya punya CV. Nanti putranya itu sudah bisa pegang kendali di situ. Jadi itu Bapak Ibu, berwirausaha. Ada orang tua yang cerita, ternyata putranya disekolahkan di sini itu dalam rangka meneruskan usahanya. Ada yang di bidang listrik, ada yang di bidang mesin, ada di bidang otomotif, dan seluruhnya. Mungkin di antara itu pengusaha-pengusaha itu juga Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, putra-putra putri Bapak Ibu disekolahkan di sekolah ini kan ada 3 hal sebenarnya. 1, bekerja pasti. Jadi pun putra putri Bapak Ibu niko pun sekolahkan wonten mriki niko, jadi pun harapannya nanti setelah keluar itu bekerja. Jumlah guru di SMKN 2 Surakarta sebanyak 181 orang, terdiri dari 165 PNS yang sudah bersertifikasi dan 16 GTT atau PTT. Tenaga administrasi sejumlah 42 orang, terdiri dari 11 PNS dan 31 GTT atau PTT. Kapasitas daya tampung sekolah memadai. Sekolah memiliki sarana prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kawan-kawan di tim SPMI SMK Negeri 2 Surakarta, Sistem Penjaminan Mutu Internal SMK Negeri 2 Surakarta.
yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengawal sistem yang berjalan di SMK Negeri 2 Surakarta, kemudian sebagai arah daripada pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri 2 Surakarta berdasar kepada 8 standar. Yang pertama adalah standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang terakhir kedelapan standar penilaian. Adapun yang kami hadapi ini adalah dokumen yang terkait utamanya adalah standar proses, standar isi, dan standar penilaian, di mana wilayah kerja atau bidang garap ini berada di bidang akademis. Kalau tingkat waka adalah berada di wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian juga berada di ketua paket keahlian dan langsung kepada guru untuk melaksanakan pembelajaran. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan secara awal di awal ini tentang bidang garap SPMI. Kenapa mesti harus dikawal sistem itu? Karena konsistensi dan prinsip continual improvement itu diharapkan bisa diwujudkan oleh SMK Negeri 2 Surakarta dari waktu ke waktu untuk memenuhi kepuasan daripada customer. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Boleh kami tunjukkan pedoman kami untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal SMK Negeri 2 Surakarta. Ini adalah manual mutu dari sistem penjaminan mutu internal SMK Negeri 2 Surakarta. Untuk itu kami menekankan bahwa manual ini menjadi tuntunan dalam pelaksanaan sistem yang dianut oleh SMK Negeri 2 Surakarta. Tentu saja prinsipnya adalah prinsip kesesuaian, prinsip kecukupan, dan prinsip keefektifan. Maka ketika diadakan tinjauan manajemen atau manajemen review, itu akan ditemukan temuan sebagai peluang perbaikan, maka prinsip continual improvement bisa dilaksanakan. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin menyampaikan bahwa di SMK Negeri 2 Surakarta melaksanakan program baru adalah program 4 tahunan. 4 tahunan dalam kompetensi teknik pabrikasi logam dan manufaktur. Khusus untuk kompetensi ini adalah dilaksanakan selama 4 tahun. Jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan kelas 13. Untuk kompetensi yang kami sampaikan ini adalah kerjasama langsung dengan pemerintah Jepang dan sudah menggandeng sebanyak 10 perusahaan. 10 perusahaan itu pada hakikatnya adalah perusahaan pemerintahan maaf nanti tolong dikat ya. 10 perusahaan ini adalah juga perusahaan Jepang yang terutama yang ada di Indonesia. Baik, saya sampaikan bahwa seperti yang program 3 tahunan itu adalah dari promosi, kemudian seleksi yang dinyatakan lulus masuk sebagai siswa. Setelah kelas 10 pada di ujung tahun pertama ada evaluasi. Ketika dia memenuhi rekrutmen persyaratan kenaikan, maka para siswa ini akan masuk ke kelas berikutnya adalah kelas 11. Kelas 11 sama, itu ada evaluasi. Kalau sudah memenuhi persyaratan akan naik ke kelas 12. Bedanya ketika setelah selesai di kelas 12, itu masih ada lanjutannya lagi selama 12 bulan atau 1 tahun, dan paling banyak adalah untuk melakukan magang di industri.
idealnya ini adalah magang di industri di negeri Jepang, maka itu terkait dengan segala sesuatunya terkait dengan budgeting juga, maka ada solusi bisa melakukan magang atau praktek kerja industri itu berada di industri-industri yang ada di Indonesia yang notabene adalah industri Jepang. Dan setelah selesai melaksanakan magang di industri Jepang, maka di akhir ada ujian akhir, setelah itu baru dinyatakan sebagai tamatan atau lulusan yang mereka punya potensi besar untuk direkrut di perusahaan-perusahaan atau industri milik Jepang tadi. Maka sesuai divisi dan misinya, di awal menciptakan tenaga kerja 4 tahunan, kerjasamanya dengan Jepang tentu saja akan memberi peluang untuk masuk perusahaan-perusahaan milik Jepang. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir bahwa sistem penjaminan mutu internal SMK Negeri 2 Surakarta adalah semacam ini, dan ini sama-sama dilakukan oleh SMK-SMK lain di Indonesia karena panduannya adalah sama.